Pak Eko, selamat sore. Apa kabar Selamat, ini? selamat sore Bu, Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sudah datang. Kita ngobrol nggak lama ya Pak Eko, paling cuma sekitar 10 sampai 11 menit. Ya baik. Kita mau ngobrol di sini apa sih yang Pak Eko akan obrolkan di sini Pak Eko? Ini Bu, saya itu punya seorang murid, seorang siswa Mm, yang mm. kesehariannya itu jarang masuk ke sekolah Bu. Oh begitu ya. Ya, Oh gitu. Kemudian kenapa Pak Eko coba menanya nggak ke anak tersebut? Oh, kenapa tidak masuk sekolah Pak Eko? oh ya, setelah saya telusuri Bu, si anak tersebut namanya sebut saja Bail ya Bu ya, Oh sebut ya, saja heeh. Bail. Ya, Mhm. si Bail ini takut karena merasa dibully di kelas. Oh begitu, Merasa seperti itu dikucilkan di ya? kelas karena Mmm, suatu ketika si Bail itu, mhm, membuat suatu, apa ya, menyembunyikan sepatu temannya, setelah mmm. itu baru satu kelas menjauhi, Oh ya, seperti itu heeh, ya, akhirnya membuat dia patah semangat untuk berangkat ke sekolah dan merasa mhm. ketakutan gitu, Bu. Oh seperti itu ya, berarti teman-temannya merasa agak terganggu ya Pak Eko sepertinya Iya, ya? betul sekali. Mhm, Pak Eko karena kita cuman punya waktu yang pendek, apa sih yang pengen Pak Eko lakukan untuk si Bail itu? Iya, saya sih berkeinginan supaya Mas Bail ini, bisa ke Mhm. sekolah lagi Bu, intinya. Oh gitu, Iya, bisa ke mhm, sekolah lagi, bisa mhm. berinteraksi dengan teman-temannya dengan baik, dengan nyaman, Iya, dengan seperti biasanya lah, Bu, seperti iya, biasanya, heeh, supaya, mhm, satu tidak ketinggalan pelajaran, apalagi mhm. ini kan sudah mau ujian ya, Bu, ya. Betul Kasihan betul, ya, heeh, kasihan iya, kalau kalau, nilainya anjlok karena alfanya banyak. mhm, Pak Eko, ngomong-ngomong tentang Pak Eko mau membujuk Bail untuk sekolah lagi, apa sih yang bisa Pak Eko lakukan untuk membujuk si Bail supaya mau sekolah lagi Pak Eko? Oke, terima kasih Bu Dwi. Mungkin rencana terdekat saya yaitu dengan meng-home visit barangkali Bu, Oh, meng-home visit ke iya, rumahnya, terus say mhm, hello dengan kedua orang tuanya, mhm, membujuk, bicara dari hati ke hati supaya oke, Mas Bail pun akan kembali ke sekolah dengan nyaman. mhm, Samping itu ya, juga langkah yang kedua mungkin dengan men-treatment, memberi pengertian kepada teman-temannya untuk mengajak atau merangkul Mas Bail untuk, ke sekolah biar tambah nyaman lagi. iya. Oke, berarti dengan cara home visit ya Pak Eko ya. Iya, betul sekali. Terus kalau menurut Pak Eko, Bail ini ada di posisi nomor berapa ya Pak Eko? Ya, kalau diurutkan angka itu kalau di angka 6 lah, Bu, di angka 6. Jadi apa ya, Angka 6. keseharian pun seperti itu. Jadi kadang-kadang Mhm, juga patah semangat di tengah mhm, perjalanan, tapi mhm. ya tetap seoptimal mungkin akan saya rayu, Bu, supaya apa Oh ya, begitu jangan ya. sampai putus sekolah di tengah jalan. Kasihan orang tua Mhm, yang membiayai dengan penuh apa ya, betul. jerih payahnya sangat luar biasa. Mhm. Gimana Pak Eko, apa yang akan Pak Eko lakukan untuk lebih lagi untuk mengajak si siapa namanya tadi, Bail ya, Adil, untuk ya. untuk sekolah Iya. lagi? Oh ya, setelah home visit akan saya pantau Bu di hari selanjutnya dengan Mhm, mengecek kehadirannya di depan pintu gerbang, sudah iya, hadir mhm, atau belum. Jikalau itu di hari mhm, itu belum, langkah mhm. saya mungkin akan bersambang ria ke rumahnya lagi Bu untuk apa ya, menengok Mmm, Mas Bail ada apa lagi. mhm. Saya Iya, tidak henti-hentinya Bu, langkah tersebut akan saya teruskan, akan saya iya. lakukan supaya Mas Bail akan ke sekolah lagi. Betul Pak Eko, sip ya. Kira-kira, apa yang akan Pak Eko lakukan lagi supaya membuat di angka misal ya, angka 8 atau 9 begitu Pak Eko? Oh ya. Besar keinginan Bu, Mas Bail berada di angka tersebut. Treatment terdekat saya senang dengan dunia anak-anak ya Bu Dwi ya. Ya, Jadi akan Pak saya Eko. rangkul, akan saya ajak, suatu ketika bisa diajak ke Warmindo atau ke kantin yang di Ya, situ nanti kita bicara dari hati ke hati, mhm, bicara sebagai seorang sahabat, bicara sebagai eee, teman, tapi tetap mhm.
dalam proporsi sebagai seorang guru. Menurut Pak Eko, sahabat ya tadi ya? Iya. Pak Eko katakan sebagai sahabat. Apa sih yang dimaksud sahabat untuk Bail, Pak Eko? Sahabat itu, Bail itu apa ya, sangat-sangat berharga. Perlu itu ya Bu ya, perlu bisa diketahui Mas Bail adalah kakaknya dulu sekolah di sekolah kami Bu. Itu tidak dalam artian tidak membandingkan ya Bu ya, tidak membandingkan. Ya betul Pak Eko ya. Tapi kakaknya Mas Bail itu dulu pun saya mau jadi wali kelasnya. Mudah-mudahan dengan cara pendampingan seperti ini dari hati ke hati, home visit atau treatment yang lain, itu bisa membuat Mas Bail akan lebih sedikit demi sedikit perilakunya bisa berubah, yang tadinya malas menjadi sedikit demi sedikit. Namanya juga proses ya Bu Dwi ya. Ya betul Pak, betul Pak. Proses itu tidak akan berjalan dengan instan. Pastinya saya akan tunggu, tidak akan jemu-jemu, tidak akan sungkan-sungkan untuk men-say hello Mas Bail supaya lebih rajin lagi ke sekolah. Betul. Bagaimana Pak Eko target yang akan Pak Eko lakukan? Apa yang akan Pak Eko capai untuk keberhasilan si Bail? Target saya, Mas Bail harus masuk setiap hari Bu. Target saya harus masuk setiap hari. Momennya ini sudah mau ujian, besok hari Rabu sudah ada ujian akhir semester 1. Saya berharap Mas Bail, target terbesar saya adalah nama Bail ada di kursi pesertanya. Masuk sebagai peserta ujian dan bisa memberikan yang terbaik dengan capaian nilai yang memuaskan. Ya. Ngomong-ngomong Pak Eko, kita sudah di ujung sesi. Apa sih yang Pak Eko dapatkan dari percakapan kita ini dan apa yang Pak Eko rasakan? Bagaimana sih perasaan Pak Eko setelah kita berbincang-bincang? Perasaan saya sangat-sangat senang Bu, tambah apa ya? Wawasan saya tambah luas lagi dalam menangani seorang siswa. Tidak mudah patah semangat jika solusi pertama tidak berhasil, masih ada solusi yang kedua dengan share ilmu seperti ini Bu Dwi. Kita saling share ilmu, saling share pendapat yang pastinya akan bisa terlaksana dengan baik jika ada kolaborasi yang baik di antara kita. Seperti itu Bu Dwi. Kemudian apa sih yang Pak Eko dapatkan dari percakapan kita Pak Eko? Yang saya dapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, banyak pengetahuan tentang cara menemukan solusi dalam menangani kasus yang dialami Mas Bail seperti ini. Seperti itu ya Pak Eko ya. Ya Pak Eko, karena waktu kita sudah hampir habis, mudah-mudahan nanti setelah Pak Eko bertemu dengan Bail, Pak Eko menemukan Bail, nanti cerita-cerita lagi ya Pak Eko ya. Kita ketemu minggu depan, nanti gimana hasilnya setelah Pak Eko nanti ketemu dengan Bail. Semangat Pak Eko, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Pak Eko. Silakan duduk dengan nyaman. Apa kabar Bu Dwi? Baik Bu Ima, kabar baik. Selamat sore. Sore, syukurlah kalau sehat-sehat kan Bu Dwi? Sehat, puji Tuhan Bu Ima. Ya, syukurlah. Ini Bu Dwi datang ke sini, kita ketemu. Kira-kira apa ada yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Ima, saya tuh punya siswa, satu siswa itu bernama Bi. Bu Ima, dia itu sangat-sangat sangat-sangat tidak bisa diarahkan, nggak bisa duduk yang manis, nggak bisa kontrol perilakunya. Dia selalu jalan kemana-mana, dia selalu seenaknya sendiri, bahwa dia tidak menghiraukan bahwa itu di sekolah ataupun di mana saja. Dan yang terutama dia selalu mencari perhatian Bu Ima dengan bu guru temannya. Oke, begitu. Jadi menurut Bu Dwi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya tuh ingin ingin Albi itu supaya menjadi anak yang pinter, anak yang hebat. Tapi kalau TK saya sih
memaklumi ya Bu Ima, karena TK itu kan mungkin anak-anak itu kan anteng, anak-anak bisa duduk manis, itu kan hanya 5 menit, ya kan 5 menit. Beda dengan anak yang ada di SD, SMP, bahkan di SMA. Mereka sudah bisa diatur. Tetapi Albi ini sangat beda dengan teman-temannya Bu Ima. Oke, baik. Melihat dari permasalahan yang Budi ceritakan ini tentang Albi ini, berarti Budi ingin kita hari ini bisa punya satu penyelesaian ya Budi ya, cara gimana ya untuk mengatasi Albi ya. Nah, kalau menurut Budi itu sebenarnya pernah nggak mengamati hal apa saja yang bisa menyebabkan Albi itu menjadi bersikap seperti itu Budi? Mungkin Budi pernah mengamati? Pernah Bu Ima, suatu hari itu saya mengeluarkan banyak lospat, karena kalau di TK itu pakai lospat-lospat ya Bu Ima. Nah, saya mengeluarkan lospat yang untuk membangun, seperti pipa, seperti balok-balok, macam-macam. Nah, Albi itu suatu hari itu, bisa nyenuk, bahasa Jawanya nyenuk itu bisa anteng untuk mengerjakan itu. Bahkan dia enggak nangis, enggak yang rewel seperti itu. Tapi kan enggak setiap hari pekerjaan kita kan menggunakan itu ya Bu Ima. Kan kita bervariasi. Nah, kita sangat sangat senang dengan pembelajaran seperti itu Bu Ima. Oke. Ya, berarti itu hal yang bagus sekali Budi sudah bisa menemukan hal yang membuat Albi konsentrasi ya, Budi ya. Nah, Ya, kalau seperti itu kira-kira nih kan Budi yang ngajar nih di TK ya. Kira-kira strategi apa mungkin yang Budi punya gambaran kira-kira bisa membuat si Albi itu sedikit demi sedikit menjadi lebih bisa dikendalikan gitu ya istilahnya ya. Bisa di koridor gitu, tetap di koridor gitu. Kalau menurut saya Albi itu lebih dikasih pekerjaan yang menantang untuk dia baru bisa anteng Bu Ima. Tetapi kalau menulis, untuk mungkin latihan dalam kartu huruf atau kartu angka, itu dia tidak bisa secara fokus, ataupun dia bisa menerima. Tetapi kalau untuk membangun ke fisik motorik, dia lebih bisa menguasai Bu Ima. Oke. Oh, berarti menurut Budi tadi berarti harus ada kegiatan motorik ya Budi ya. Nah, kira-kira kalau di model atau strategi pembelajaran Budi yang bisa mengakomodasi begitu bisa dilakukan nggak pun di setiap pertemuannya? Berarti kan saya harusnya setiap hari menyediakan pembelajaran untuk Albi, yaitu pembelajaran seperti membangun ya Bu Ima ya. Karena untuk menguasai emosi Mas Albi dan supaya Mas Albi bisa tenang dan juga Mas Albi bisa mengerjakan pekerjaannya supaya tidak mengganggu temannya Bu Ima. Ya. Kira-kira itu bisa dilakukan nggak Bu? Kira-kira itu? Berarti kan saya harus ada pembelajaran khusus ya Bu Ima kepada Albi. Kan tidak semuanya kan kita menggunakan itu. Nanti kalau setiap hari itu seperti itu kan berarti kan tidak bervariasi ya Bu Ima. Berarti Albi saya sendirikan atau bahkan Albi pekerjaan yang nanti lebih dari teman-temannya, yaitu tentang membangun, begitu ya Bu Ima. Iya. Kalau itu mungkin untuk dilakukan, saya kira itu bagus sekali Bu idenya. Idenya Budi ini. Saya kira bagus. Mungkin Budi bisa kolaborasi juga mungkin dengan guru yang lain mungkin. Bu Ima ada satu guru juga yang mengawasi Albi juga. Dia juga namanya kalau kami kan di TK hanya satu guru, satu kelas. Tetapi kebetulan kelas kita bersampingan. Jadi mungkin Albi juga sering main ke sana-sana kan Bu Ima, sering main ke kelas sebelah. Ya, itu kan diawasi juga sama guru satunya. Oke, berarti Budi dari sini mungkin itu tadi ya Bu ya. Strateginya apa saja dalam waktu dekat ini Bu
Bu Dwi? Berarti akan memberi pembelajaran khusus kepada Albi, tetapi dengan tidak menyendirikan Albi, tetap bersama teman-temannya. Kemudian mungkin pembelajarannya lebih membangun dengan fisik motorik, ataukah dengan balok-balok yang membuat Albi merasa nyaman, dan Albi juga bisa belajar bersama teman-temannya. Dia juga tidak merasa disendirikan, Bu Ima. Oke, saya kira itu bagus sekali rencana Ibu ini, rencana Budi ini. Nanti mungkin ini dalam waktu yang dekat ya Budi ya, untuk bisa diterapkan. Saya senang sekali Budi sudah menemukan setidaknya solusi untuk permasalahan Ibu. Nah, yang saya ingin tanyakan lagi, komitmen Budi terhadap rencana Budi ini, komitmen Ibu. Ya mungkin akan saya lakukan di waktu dekat ini supaya Albi lebih tertata ataupun Albi tidak mengganggu temannya, Bu Ima. Oke, baik. Saya sependapat, saya setuju, saya mendukung sekali solusi yang sudah Budi kemukakan ini dari obrolan kita ini. Nah, Budi mudah-mudahan saya bisa terlaksana dengan lancar. Saya tunggu kelanjutan kabarnya lagi ya Bu. Mudah-mudahan sesuai dengan tujuan kita tadi, bisa menerapkan hasil percakapan kita ini di pembelajaran Ibu dan berhasil dengan baik. Ya Bu Ima, terima kasih sekali Bu Ima. Sampai ketemu. Budi, saya ada yang mau saya tanyakan sekali lagi di akhir. Oh iya Bu Ima. Budi, bagaimana perasaan Ibu setelah proses kita ngobrol atau setelah proses coaching ini? Perasaan saya merasa senang Bu Ima, karena di obrolan kita ini saya mendapatkan solusi, saya mendapatkan komitmen, dan saya mendapatkan sesuatu yang ilmu untuk lebih mengajar Albi atau lebih membimbing Albi menjadi lebih baik Bu Ima. Oke, terima kasih Bu Dwi. Semua itu muncul dari diri Bu Dwi sendiri. Oke, selamat sore, sampai ketemu lagi. Selamat sore, sampai ketemu Bu Ima.